Pemirsa TVmu, kita berada di segmen terakhir dalam Coffee Talk on TV bersama dengan MCC PP Muhammadiyah. Dan di segmen terakhir ini saya mau ke Mas Corona. Dokter Corona, kalau kita update dari referensi yang mencoba kita susun, ini 5 Juli 2020 kira-kira COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 63.749 kasus. Dan kalau kita lihat data dari beberapa media menyebutkan bahwa 30 atau 68 orang yang terdiri dari 38 dokter, 30 perawat meninggal dunia. Jadi kalau kita hitung persentasenya sekitar 100 kematian, ada sekitar 6 hingga 7 tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Apa catatan penting Dr. Corona ke depan untuk kebijakan memberikan jaminan keselamatan kepada tenaga kerja kesehatan ini, sehingga ke depan tentu mereka lebih konsentrasi untuk menangani corona di Indonesia? Ya, saya kira memang ini sangat menyedihkan sekali, Mas, terkait dengan banyaknya tenaga kesehatan yang berguguran ya. Saat ini secara data nasional itu dari 64.000 sekian kasus terkonfirmasi itu antara rate yang sembuh dengan yang membutuhkan perawat itu masih 50-50. Terakhir ini masih dalam perawatan, saya lihat di data di website ini 49% dari yang terkonfirmasi, kemudian yang sembuh masih sekitar 40 sekian. Jadi artinya memang lebih banyak yang dirawat daripada yang sembuh. Ini sangat miris sekali ya. Di konteks ke bidang kesehatan, terutama di rumah sakit ini ya sangat juga dilema, di mana sampai sekarang kebutuhan APD ini juga masih belum cukup terpenuhi. Saya melihatnya seperti ini. Selama itu banyak rumah sakit yang tenaga kesehatannya masih menggunakan masker yang harus disterilisasi ulang gitu ya, padahal itu harusnya hanya sekali pakai. Nah, selama itu juga berarti kualitas perlindungan terhadap tenaga kesehatan ini juga tentunya sangat kurang. Makanya tentunya ini ke depan kita memang harus mendorong, dalam hal ini memang ada wewenang yang dimiliki oleh pemerintah untuk mendorong kemandirian dalam hal penyediaan masker lagi. Kita tidak mungkin lagi ke depan tuh harus mengandalkan import gitu ya. Kemudian sehingga apalagi harganya akhirnya menjadi mahal. Untuk yang standar yang N95 sampai saat ini harganya masih sekitar 100 ribuan per satu biji gitu ya. Dan untuk yang N95 yang dari Cina agak turun, tapi itu pun juga masih sekitar 25.000. Artinya kalau itu sekali pakai satu orang, nah kalau sehari aja sudah berapa yang harus dikeluarkan rumah sakit untuk menyediakan itu gitu. Dan itu menjadi kebutuhan utama dalam melindungi tenaga kesehatan. Kemudian untuk yang APD, yang pakaian cover all, yang itu sampai sekarang juga kan kita masih belum punya yang terstandar ya. Kebanyakan masih buatan-buatan lokal gitu. Nah, ini tentunya menjadi satu perhatian yang memang harus kita advokasikan kepada pemerintah untuk segera ini ya, menyiapkan gitu ya. Ya, mereka saat ini juga fokus apalah. Saya kira mungkin banyak fokus-fokus yang kurang esensial ya. Misalnya nanti persiapan pilkada di mana wah ini tentunya juga akan menjadikan satu potensi risiko penyebaran, dan untuk masyarakat tentunya kita masih belum aman ya. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, para pendengar TVmu, kita belum aman. Tolong patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan perlu diketahui bahwa berdasarkan data ternyata yang positif itu paling tinggi, Mas Budi, itu ternyata yang terkena adalah usia 31 sampai 45 tahun. Ya, yang tertinggi. Tetapi yang meninggal paling tinggi adalah di usia lebih dari 60 tahun. Artinya apa? Justru yang paling banyak terkena itu COVID-19 adalah usia-usia di mana dia masih segar, dia OTG, dia misalnya gejala ringan. Tetapi jika dia tidak melakukan protokol kesehatan, dia tidak pakai masker, maka dia akan berpotensi menularkan ke rekannya dan keluarganya yang di atas usia 60, dan ini yang akan paling banyak meninggal. Oke. Baik. Terima kasih Dr. Corona. Saya kira ini penting ya untuk perhatian kita bersama. Pak Agus, saya kira tadi Dr. Corona mengawali dengan bahwa ini belum berakhir. Pak Agus sendiri memandang bahwa apakah ini sudah berakhir, Pak Agus? Ya belum, tentu saja. Ini kan kita perkirakan termasuk
usulan untuk muktamar itu Ya. kalau mau aman itu ya 2022 kan. Karena kita kepengen benar-benar tidak mau ambil risiko gitu ya. Jadi nasihatnya dokter corona tadi menurut saya harus tetap diulang-ulang terus kepada masyarakat ya. Dan ini saya kepengen titip pesan sih kepada warga Muhammadiyah, masyarakat Indonesia dan juga MCCC dimanapun berada, bahwa kerja ini belum selesai. Kita masih perlu stamina untuk bekerja kurang lebih 1 tahun ke depan paling tidak untuk benar-benar berdisiplin. Artinya setahun ke depan MCC harus tetap kuat staminanya. Dan seperti tadi yang misalnya Ketua PP tadi, Dr. Agus menyampaikan bahwa muktamar tunda, artinya MCC tetap harus berkomitmen ke sana. Itu tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa dampak ekonominya ini kan kuat sekali ya, sehingga kita juga kemudian pastilah saya kira ini kebutuhan bukan hanya di Indonesia ya, mau di luar negeri juga sama. Bagaimana kemudian seandainya kita harus melepas pelan-pelan ini, itu betul-betul protokolnya itu benar-benar dipatuhi. Sebenarnya kuncinya ada di situ. Kenapa kemudian kemarin kita berkata kayak terus kita tidak setuju dengan new normal? Karena masyarakat ini belum siap sebenarnya. Jadi kalau masyarakat ini udah siap, disiplinnya sudah mau ditata lah gitu ya. Penggunaan masker yang tertib, itu jaga jarak, kemungkinan ekonomi menjadi bergeliat kembali itu ya bisa banget gitu loh. Cuma memang harus ada disiplinnya tinggi sekali menurut saya sih. Dan pada kesempatan ini mumpung masih ada waktu, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang telah membantu, baik organisasi swasta maupun pemerintah yang telah membantu Muhammadiyah. Kemudian seluruh warga Muhammadiyah, Majelis Ortom dari ranting sampai ke pimpinan pusat yang sudah bau-membau membantu kami di dalam penanganan COVID dan tetap menjaga endurance-nya supaya masih perlu jangka panjang gitu loh. Kita juga memikirkan pada amal usaha menurut saya untuk mengevaluasi ulang apa yang sudah terjadi dan sekarang ini, dan mari kita pikirkan bersama gitu bagaimana supaya kehidupan ini menjadi di dalam realitas baru, saya nyebutnya bukan new normal, realitas baru itu kita bisa mensiasati kondisi ini sehingga kita bisa tetap survive. Dan saya kira ini salah satu yang menurut kami tetap harus akan dibicarakan baik dengan majelis pendidikan tinggi, Dikdas, pesantren maupun yang lain-lain ya. Saya kira itu next step adalah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan ketahanan pangan. Divisinya Mas Bahtiar MPM sudah memulai itu dan sekarang sudah ada beberapa tryout project awal yang bisa dilakukan dan mudah-mudahan. Artinya ini juga perhatian di sektor ekonomi sebenarnya. Betul. Dalam minggu-minggu ke depan insya Allah kita akan launching beberapa aktivitas yang menurut kami akan cukup bagus dan kritikal dan bisa membantu masyarakat secara keseluruhan. Saya kira itu Mas Budi. Jadi menarik ya poin-poin tadi yang disampaikan Pak Agus bahwa Muhammadiyah MCC masih terus dan tidak berakhir karena wabah belum berakhir. Catatan penting tadi Pak Agus menyampaikan mengenai kemudian fokus ke depan MCC ada beberapa ketahanan pangan. Tentu edukasi masih juga ya Pak Agus ya. Wajib. Edukasi itu tidak akan pernah berhenti menurut saya ya. Jadi kita kan masih ada proyek bersama dengan pemerintah Australia sampai bulan Maret untuk melakukan itu, tetapi tentu saja kami setelah ini harus lebih kreatif lagi untuk mendapatkan sumber-sumber dana. Dengan UNICEF juga ya? Ya, secara total sebenarnya kita sudah dari dana-dana dari luar itu cukup signifikan. Ya, tetapi belum semuanya tereksekusi, maka mudah-mudahan yang belum masuk kita upayakan untuk masuk. Tetapi yang sudah berkomitmen itu ada sekitar 25 miliar lah, yang mudah-mudahan kita bisa gunakan ini untuk ke depan. Baik, Dokter Corona ada closing statement-nya, mungkin satu kalimat yang bisa dipesankan pada masyarakat sebelum kita akhiri. Ya, terima kasih Mas Budi. Jadi untuk para pemirsa TV-mu, wabah belum berakhir, kondisi masih belum aman, maka kita wajib
melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik. Hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Oke, terima kasih Dr. Kona. Dr. Agus, Pak Agus mau disampaikan? Sama, bersatu lawan Corona. Oke. Saya kira itu tagline-nya. Baik, terima kasih Pak Agus Samsudin, Ketua MCC PP Muhammadiyah. Terima kasih Dr. Kona.